Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Tentunya dari karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seorang hamba tidak akan mampu dan sanggup untuk menghitung-hitung dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, dari kenikmatan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Tidak ada lain kecuali untuk mempelajari agamanya. Tentunya mempelajari pokok yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, yaitu akidah, keyakinan seorang hamba, dan dia adalah tolak ukur dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan keumuman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang siapa yang berada padanya maka dia berakidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah nisbah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi ma ana mithli ma ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wa huwal jamaah. Apa yang aku di atasnya dan semisal sahabatku. Wa humul jamaah. Mereka itu adalah jamaah. Maka oleh sebab itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau di sini menerangkan di antara kaidah usul seseorang talaqi, beristidlal, mengambil dalil, adalah dilarangnya seseorang itu riya. Al-mira'u fid din, riya di dalam agama. Riya di dalam agama. Riya di dalam agama itu membatalkan amalan seseorang. Riya itu syirkul asghar, wa riya min kaba'irud dzunub akbar minal ma'asi. Riya itu dosa yang paling besar, lebih besar daripada dosa besar. Jangan dianggap remeh. Riya ini perkara yang kecil. Riya itu lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada berzina, daripada minum khamar. Karena riya itu membatalkan amalan pada waktu itu. Maka oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya apa yang aku khawatirkan pada kalian itu adalah syirik kecil. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Wa huwa riya. Dia adalah riya.
Karena riya itu membatalkan amalan. Riya membatalkan amalan. Adapun syirik besar membatalkan seluruh amalan. Membatalkan seluruh amalan. Itu perbedaannya. Dalam kaidah kesyirikan itu diterangkan dari kaidah tentang kesyirikan. Man ja'ala sabab falaysa bisabab wa syirk. Siapa yang menjadikan sebab namun itu bukan sebab darinya, itu adalah kesyirikan. Ini kaidah tentang syirik. Jadi apa saja yang bukan sebab kemudian diyakini itu menjadi sebab tapi bukan sebabnya, maka itu adalah kesyirikan. Ini kaidah tentang kesyirikan ini di tengah-tengah kehidupan manusia. Man ja'ala sabab falaysa bisabab huwa syirk. Siapa yang menjadikan sebab namun itu bukan sebabnya, maka itu adalah kesyirikan. Coba kita bisa mainkan kaidah ini, coba kita terapkan dalam kehidupan. Coba orang yang menyembah apa? Menyembah patung contohnya. Orang yang menyembah patung, apakah menyembah patung ini diperbolehkan? Misalnya anggaplah dia menyembah patung tapi wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan wasilah. Apakah Allah menjadikan itu sebab? Atau di dalam Islam itu dijadikan sebab? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada hamba-hambanya untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjadikan sebab namun bukan sebab, maka dia adalah kesyirikan. Doa. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebab dikabulkan seseorang permintaannya? Apa itu sebab? Iya sebab, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza sta'anta fasta'in billah fa idza sa'alta fas'alillah. Itu Nabi SAW menerangkan dalam hadisul qudsi. Hadis qudsi ini diterangkan fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ad-du'a, dengan doa. Itu sebab seseorang diberikan, sebabnya doa. Namun doa ini dijadikan sebab. Tidak mungkin seseorang berdiam diri tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diberikan. Harus ada sebab yang dia tempuh. Ada sebab permintaan dan ada sebab dengan amalan soleh. Dengan amalan soleh, dengan dia melakukan amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan. Itu adalah sebab. Jadi siapa yang menjadikan sebab yang bukan itu dari sebabnya, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Sama dengan pengobatan. Seseorang makan obat ketika sakit kepala, sakit perut. Seseorang makan kepala ketika sakit perut, sakit pusing dan seterusnya. Apakah diperbolehkan seseorang makan obat? Diperbolehkan karena dia adalah sebab. Iya. Dia adalah sebab. Maka itu diperbolehkan. Namun kalau dia berobat, contohnya saya kasih contoh kecil. Dia berobat, obatnya contohnya saya kasih contoh kecil yang sering dipakai, tasbih. Dia jadikan tasbih itu untuk bisa menyembuhkan dirinya. Apa itu sebab? Apa itu sebab? Tasbih yang dipakai untuk menyembuhkan dirinya. Apa itu sebab? Sebab tidak. Itu bukan sebab. Karena tasbih itu tidak bisa menyembuhkan. Dia hanya sekedar batu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku menciummu. Li'annaka la tadur wa la tanfa. La yadur wa la yanfa. Li'annaka la yadur wa la yanfa. Karena engkau Hajar
batu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Hanya sekedar batu. Memang dia batu dari surga, betul. Tapi apakah dia bisa memberikan manfaat? Bisa memberikan bahaya? Tidak bisa. Maka kalau Hajar Aswad saja yang batu dari surga tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya, maka apalagi kalau hanya sekedar tasbih, maka tidak boleh dijadikan sebab. Kenapa Hajar Aswad dicium? Karena Nabi SAW menciumnya. Maka kita juga menciumnya bagi yang bisa. Ya, kadang orang yang berhaji itu sewa bodyguard, iya kan? Berdesak-desakan, itu kita lihat sendiri di depan mata. Ya, sebenarnya umroh dan haji orang yang seperti ini butuh pertanyaan ini, apakah diterima atau tidak? Ini berbahaya yang seperti ini. Padahal mencium Hajar Aswad itu bukan wajib. Dia adalah sunnah. Kalau dia tidak mampu, cukup memberikan isyarat dari jauh. Ini harus, akidah ini penting sekali kita pelajari. Kenapa? Riskan sekali. Kalau berdoa, apakah sebab untuk menyembuhkan? Sebab menyembuhkan, karena Nabi SAW itu menganjurkan seseorang untuk mendoakan apa? Orang yang sakit, itu sebab. Tapi kalau doa sambil diludahi, dijampi-jampi apakah? Dia apa gitu? Dia ditiup-tiup ya. Ada apa? Iya. Dia apa namanya itu ya? Ya dia begitulah. Dipor ya apa kalau bahasa anunya? Disembur. Ya. Ya. Sebab atau tidak? Sebab atau tidak? Dia bukan sebab. Satu-satunya yang boleh mengobati dengan ludah, dengan liur, dan seterusnya itu cuma satu, Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu semua berberkah tubuhnya, liurnya, ludahnya itu semua berberkah. Bahkan ludah Nabi SAW belum sampai ke tanah, para sahabat itu sudah mengambilnya dan menjadikan tabarruk. Karena ludahnya Nabi SAW wangi, beda dengan kita. Kita biar gosok gigi sampai berapapun tetap dia bau. Nabi SAW itu sangat wangi sekali ludahnya. Itu disebutkan di kitab Syama'il Muhammadiyah. Keringatnya, ludahnya Nabi itu wangi. Maka itu mereka jadikan berkah. Dan itu satu-satunya yang boleh dengan cara pengobatan meniupnya atau memberikan ludah, itu cuma satu, Nabi SAW. Setelah dari itu tidak dibenarkan, bahkan sahabat sekalipun. Nah ini penting hal-hal yang seperti ini. Makanya kalau ada orang-orang dia bilang nanti saya obatin, pakai baca tiup-tiup, jangan. Itu tidak dibenarkan. Karena pengobatan dengan seperti itu tidak dianjurkan, itu bukan sebab. Dan itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau dia meyakini bahwasanya dengan tiupan itu dia sembuh, maka ini bahaya. Itu berbahaya. Kemudian beliau di antara kaidah dan usul Ahlussunnah wal Jamaah, wa mujadalatu bil husna masyru'atun. Jadi dia hendaknya dia bermujadalah, berdiskusi, berdebat dengan cara yang husna, dengan cara yang baik, lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, dengan nasihat yang sangat indah, nasihat yang paling baiknya. Itu nasihat yang paling baiknya.
Kemudian dan berdebatlah dengan cara yang husna, dengan cara yang paling baiknya, yang paling hikmahnya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Seseorang diperbolehkan berdebat, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jangan dia berdebat dengan melampaui batas, karena orang yang berdebat dengan melampaui batas itu min alamatin nifaq. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, arba'un min alamatin nifaq. Ada 4 itu tanda-tanda orang munafik. Apabila dia berjidal, berdebat, maka dia melampaui batas. Apabila dia berjidal, dia melampaui batas. Itu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang kafir, ahlul kitab, itu diterangkan berjidal kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Kepada ahlul kitab dengan lemah lembut. Ini ahlul kitab. Terlebih lagi kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, illa alladziina dzalamu minhum." Lihat, janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kecuali dengan cara yang paling lembutnya. Ahsan itu paling lembut, paling santun, paling hikmahnya, dengan bertutur kata yang baik yang bisa mereka terima. Kecuali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian berikutnya, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Apa yang dilarang ditinggalkan. Senantiasa yajibu iltizam bimanhajil wahyi firrat. Senantiasa dia terus menerus dalam metode wahyu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, dalam membantah. Ketika dia membantah, harus di koridor Al-Quran dan Sunnah, jangan dia keluar darinya. Jangan dia mengucapkan berkata guruku, berkata ustadku, berkata syekh, berkata tidak. Datangkan dulu dalilnya, ada Al-Quran dan Sunnah, agar mereka tenang, agar mereka bisa menerima agama ini dengan baik. Oleh sebab itu, penyampai agama ini orang yang harus memahami dalil, menghafal baik dari Al-Quran dan maupun Sunnah. Itu tidak, meskipun tidak sempurna, meskipun tidak semuanya dia menghafalnya, tapi dia menghafalnya dan memahaminya, Sebagaimana tidak boleh seseorang suatu kemaksiatan dibantah dengan kemaksiatan. Misalnya orang bermaksiat, kemudian kita membantahnya dengan kemaksiatan pula. Itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Kemudian terakhir adalah setiap yang perkara baru di dalam agama itu dikatakan dolalah. Setiap perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada landasannya dari Nabi SAW itu dikatakan tersesat. Oleh sebab itulah, kapan adanya sesuatu yang baru dalam agama? Setelah meninggalnya Nabi SAW. Nabi SAW itu telah memberikan rambu-rambu. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man ya'is minkum ba'di, fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidinil mahdiyyin, 'addu 'alaihim bin nawajid. 'Alaikum bi muhadatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, siapa yang panjang umurnya setelahku, yang dia masih hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Itu di zaman para sahabat itu ditanbih, apalagi kalau zaman kita 1400 tahun yang lalu. Itu zaman para sahabat itu sudah diberikan rambu-rambu, siapa yang masih hidup setelahku, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lihat di zaman Abu Bakar ada perselisihan toh, tapi perselisihan mereka itu tidak banyak, sedikit. Di zaman Umar sudah mulai, tapi Umar masih bisa menekan mereka. Yang akhirnya Umar bin Khattab itu
terbunuh. Setelahnya di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Di zaman Utsman begitu juga terjadi perselisihan. Maka setelah itu dan seterusnya hingga sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika terjadi ini, hendaknya kalian di atas sunnahku, kata Nabi SAW, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Di atas sunnah mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian berhati-hatilah kalian dari perkara baru dalam agama, karena perkara baru itu bagian daripada kesesatan. Bagian daripada kesesatan. Orang yang selamat adalah orang yang tidak neko-neko dalam agama. Apa yang diperintahkan Allah dia jalankan, apa yang diperintahkan Nabi-Nya dijalankan, apa yang dilarang dia tinggalkan, kemudian apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi jangan dia jalankan. Itu sudah selamat. Itu sudah selamat. Sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza ahlaltu halal." Dia mengatakan wa haramtu haram walam azid, atau dia mengatakan idza shallaitu maktuba wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram walam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah. Kata Nabi, qala na'am. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apabila aku salat 5 waktu, kemudian aku puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, yaitu aku mengerjakan perkara yang halal dan aku tidak mengerjakan perkara yang diharamkan, dan aku tidak menambahkan sedikit pun, apakah aku masuk ke dalam surga?" Kata Nabi SAW, "Iya, engkau masuk ke dalam surga." Coba lihat, diterangkan hanya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Diperintahkan dia mengerjakan perkara yang diperintahkan, meninggalkan perkara yang diharamkan. Dia mengatakan, dan aku tidak menambahkan sedikit pun, apakah masuk ke dalam surga? Iya. Kata Nabi SAW. Maka dalam agama itu tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berlebihan. Kemudian berikutnya tauhidil ilmi wal i'tiqad. Tauhid ilmu dan keyakinan. Tadi metode, sekarang tauhidnya yang dibahas. Tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada namanya tauhid uluhiyah, itu mengesahkan dalam peribadatan. Tauhid rububiyah, mengesahkan dalam penciptaan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki. Itu tauhid rububiyah. Ada tauhid asma dan sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, mensucikan Allah dari apa? Dari hal-hal yang jelek dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dasar pokok dalam nama dan sifat itu isbatun man asbatahu Allahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamtsil wala takyif wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu an rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til, kama qala ta'ala alaysa kamitslihi shay'un wa huwas samiul basir, ma'al iman bi ma'ani al-fadhi nusus wa madallat alai. Jadi pokok dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki, diterangkan dari dalam Al-Qur'an, innallaha tis'an wa tis'in isman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'an wa tis'ina isman. Itu sabda Nabi, bukan firman Allah. Walillahi asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang husna. Namun Nabi SAW itu menerangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Hampir 100, tinggal satu hampir 100. Hanya saja para ulama mengatakan bukan 99 nama saja. Allah Subhanahu wa taala
itu memiliki nama lebih daripada 99. Tidak terbatas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan itu 99. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang diterangkan itu 99, tapi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada sesuatu apapun. Kemudian begitu juga apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk nama Allah tanpa mempermisalkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat atau nama Ar-Rahman, dia memiliki sifat rahmah. Ar-Rahim, dia memiliki sifat apa? Dia memiliki sifat Ar-Rahim dari kata Rahman. Karena Rahim itu adalah sifat. Rahmah itu untuk seluruh makhluknya. Adapun Rahim itu untuk khusus orang-orang yang beriman. Maka kita katakan wa kana lil mu'minina rahimah. Maka bagi orang-orang mukmin itu diberikan kasih sayang. Itu Rahim. Rahim itu maknanya adalah yang senantiasa, rahmat yang senantiasa terus menerus tidak pernah putus. Rahim itu maknanya dia rahmat yang senantiasa terus menerus tidak pernah putus di dunia sampai di surga. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, dia adalah keumuman saja, bukan kekhususan. Keumuman, dia memiliki rahmat yang luas, itu keumuman. Adapun rahim, dia adalah rahmat yang senantiasa berkesinambungan, tidak pernah putus. Itu perbedaannya. Itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rabb. Allah Subhanahu wa taala memiliki Aziz, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, kemudian Al-Wadud, Al-Halim, Al-Karim, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa mempermisalkan nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga tidak boleh menafikan, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat-sifat yang kurang, seperti ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat mengantuk. Kemudian lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat lupa. Karena sifat yang kurang ini hanya dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengantuk itu sifat kurang. Karena nama Allah dan sifatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada kekurangan padanya. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Itu ditetapkan, tidak boleh dinafikan. Itu ditetapkan, tidak boleh dinafikan. Tapi bagaimana tangannya Allah? Wallahu taala alam. Itu tidak boleh ditanyakan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman terhadap nama dan sifat-sifatnya itu wajib. Adapun bagaimana tata caranya dan seterusnya itu tidak ditanyakan. Tidak ada ilmu tentang hal demikian. Diimani saja. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu diimani. Tidak boleh mempermisalkan dan tidak boleh meniadakan, menafikan. Kemudian di antaranya lagi, tidak boleh berkeyakinan bahwasanya Rabb-nya menyatu kepada hambanya. Itu kan ada keyakinan seperti itu. Rabb-nya itu bersatu kepada hambanya. Ada yang berkeyakinan Allah itu di mana-mana. Ini batil. Kalau Allah, dia mengatakan Allah itu di mana-mana, berarti dia mengatakan bahwasanya Allah itu lebih dari satu, dan ini kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa tunggal. Esa tunggal. Tidak ada lebih dari satu.
dia tunggal, esa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri nyatakan pada dirinya. Maka tidak boleh berkeyakinan seperti ini. Ada di antara kaum muslimin itu berkeyakinan seperti ini. Dan ini harus dia bertobat sebelum dia meninggal. Harus dia bertobat karena dia mengingkari Al-Qur'anul Karim. Siapa yang mengingkari Al-Qur'an, pengkhabarnya, maka dia telah keluar dari agama. Dia keluar dari agama. Dan tidak boleh berkeyakinan itu bahwasanya penciptanya itu bersatu kepada makhluknya. Ini ada keyakinan seperti ini. Dalam bahasa Bugis itu dikatakan apa? Talutam Malaysan, apa ya kayak gitu? Apa itu yang bahasa Bugis itu? Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kaula Gusti ya. Itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Bugisnya itu Sidi Tamalesang dua tamas apa? Ada itu sering dipakai orang-orang dulu. Nah, itu seperti itu. Maksudnya mereka itu dia mengatakan bahwasanya pencipta itu bersatu dengan makhluknya. Ini kebatilan. Sama dengan keyakinan orang-orang Nasrani kalau seperti itu. Ini kebatilan yang tidak boleh diajarkan dalam agama. Kemudian berikutnya dari akidah, i'tiqad tauhid, dia beriman kepada para malaikat. Ada malaikat, dia harus beriman kepadanya. Secara keumuman, bahwasanya dia mengatakan aman tu saya beriman, saya mengimani adanya para malaikat, baik secara keumuman. Adapun secara terperinci hal-hal yang dikhabarkan saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti malaikat Israfil, Mikail dan seterusnya. Seperti itu. Dan beriman beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan. Kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Ada berapa yang disebutkan? Ada berapa yang disebutkan? Nabi dan rasul 25. Kayaknya lebih, kayak 25. Nabi Daniel juga disebutkan ya dalam hadis. Iya. Daniel itu nabi? Bukan. Nabi Daniel itu nabi Bani Israel yang disebutkan dalam hadis. Ya, beriman kepada nabi dan para rasul. Ya, Nabi Syed. Ya, nabi ada berapa nabi? Ada berapa rasul? Nabi ada berapa? Nabi itu 125.000. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. 125.000 nabi. Kalau rasul berapa? 113. Itu rasul 113. Coba nanti dikoreksi rasulnya 121 atau 113. Itu rasul. Yang disebutkan 25 yang disebutkan 25 tentang kisah-kisah mereka. (313) ya, Hasan. Apa bukan 113? 313 rasul, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Kemudian bahwasanya keyakinan seorang kaum muslimin dari akidah, dia meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling terakhir yang diutus, dan dia adalah nabi penutup para nabi yang paling afdal di antara seluruh nabi dan rasul. Nabi yang paling afdal di antara seluruh nabi dan rasul, dan dia harus mengikuti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatnya, dia tidak boleh mengikuti syariat nabi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu. Siapa saja mendakwakan dia membawa wahyu, dia telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kekufuran, tidak dibenarkan. Karena setelah meninggalnya Rasul tidak ada lagi wahyu, inqata'al wahyu, sudah terputus wahyu tersebut. Jadi kalau ada sekarang orang mengatakan saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini bohong. Ya. Ini banyak ini seperti ini. Dia dapat wahyu lewat mimpi lagi, astagfirullah. Iya, lewat mimpi. Di dalam syariat itu berhukum meskipun benar mimpi tersebut tidak boleh dijadikan syariat, tidak boleh dijadikan hukum, apalagi kalau dusta. Itu lebih tidak dibenarkan. Contohnya begini, saya kasih contoh. Ada orang berhukum lewat mimpi. Ini orang ribut tentang hilal. Ribut tentang hilal. Ternyata orang ini dia mimpi bertemu dengan Nabi. Bahwasanya hilal telah kelihatan. Ini dibahas oleh para ulama dalam fikih. Dia mimpi ketemu Nabi, Nabi mengatakan itu hilal telah muncul. Kemudian orang itu mengatakan, saya bermimpi ketemu Nabi, Nabi itu telah mengatakan hilal itu sudah muncul. Apakah ini diterima? Apakah ini diterima mimpi ini? Dijadikan syariat bahwasanya telah masuk hilal, masuk bulan Ramadan atau telah masuk awal bulan. Itu tidak dibenarkan. Karena syariat itu tidak pernah berhukum lewat mimpi, tapi dia berhukum apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara zahir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetapkan. Meskipun dia bermimpi berjumpa dengan Nabi, atau bisa jadi yang dia jumpai itu adalah syaitan mengada-ngada. Kemudian berikutnya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Setiap apa yang datang padanya, pengkhabaran tentang hari akhir harus dia imani. Yaumul akhir. Oleh sebab itu Nabi SAW menerangkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lihat direntetkan di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa digandengkan? Siapa yang beriman kepada Allah, meyakini betul-betul Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, dan dia benar-benar beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, dia diam. Maksudnya beriman kepada hari akhir, ada hisab. Hari akhir itu ada pertanggungjawaban. Maka apa yang diucapkan, kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengucapkan ucapan yang kotor, sebab ada pertanggungjawaban pada hari akhir. Segala yang kita ucapkan itu dicatat. Baik ucapan ucapan ini, ucapan itu, ucapan yang baik, jujur dan seterusnya, atau ucapan-ucapan yang melampaui batas, atau ucapan-ucapan yang celaan, itu semua dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan kecuali ada kiri dan kanannya yang mencatat. Itu para malaikat kiri dan kanan yang mencatat. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika dia mengucapkan suatu ucapan itu dicatat dengan catatan kebaikan. Karena suatu ucapan apabila dia telah terlontarkan maka tidak akan pernah kembali. Sudah dicatat dia. Oleh sebab itulah ditanbih, siapa saja yang beriman diberikan peringatan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan ucapan yang baik. Karena itu ucapan itu ketika dicatat tidak akan pernah kembali selamanya. Dia telah dicatat di sisi para malaikat. Dicatat di sisi para malaikat. Kemudian berikutnya beriman kepada qadar, takdir, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini takdir. Apa makna daripada takdir? Apa makna takdir? Itu bahasa Bugis itu. Takdir itu adalah rahasia. Takdir itu kata para ulama, dia adalah
rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takdir. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan takdir itu adalah rahasia. Bahkan malaikat sekalipun itu tidak mengetahui yang namanya takdir. Itu tidak mengetahui yang namanya takdir. Kemudian takdir di sini itu terbagi menjadi 4 tingkatan takdir yang wajib seseorang beriman padanya. Yang pertama, tartib, tingkatan, marotib. Tartib daripada takdir itu yang pertama ilmu dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui jumlatan wa tafsilan, maha mengetahui dengan ilmu dulu. Ilmu terlebih dahulu, itulah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum ditakdirkan. Itu maratibnya. Allah mengetahui sebelum ditakdirkan. Itu yang pertama, ilmu dulu. Jadi sebelum segala sesuatu itu ditakdirkan, ilmu terlebih dahulu, baik secara keumuman maupun secara terperinci. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Setelah ilmu, penulisan, ditulis. Ditulis. Iya. Di lauhul mahfud. Di lauhul mahfud itu ditulis dulu. Ilmu kemudian penulisan. Itu penulisan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu ghaib, tidak ada yang kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, mengetahui apa yang ada di darat maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah daun itu terjatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian alam ta'lam, dalam firman Allah Subhanahu wa taala diterangkan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard inna fi dzalika fi kitab. Lihat. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Yang demikian itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Jadi ilmu, kemudian penulisan. Kemudian yang tingkatan yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini tidak diciptakan. Itu kehendak Allah. Ada yang diciptakan, ada yang tidak diciptakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tentang tartib daripada takdir itu adalah al-khalq, penciptaan. Penciptaan. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua penulisan, kemudian yang ketiga apa? Bukan. Kok penciptaan terakhir itu? Yang ketiga apa? Kehendak, masyiat. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak. Allah menghendaki ini diciptakan atau tidak. Yang terakhir adalah terjadinya penciptaan itu. Ini adalah maratib daripada takdir. Kemudian kebaikan dan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang Allah takdirkan itu baik. Sekali lagi, segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu baik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan keburukan, tidak disifati dengan keburukan. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang jelek. Tapi ketika dinisbahkan kepada manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika disandarkan kepada manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang baik dan buruk itu ada hikmahnya.
ada hikmahnya. Ada hikmah tertentu. Kenapa seseorang melakukan keburukan? Ada hikmahnya. Agar dia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha memberikan taubat, Maha pengampun. Itu sebab dia melakukan keburukan. Nanti dia ada hikmah-hikmah yang tertentu yang akan kembali kepadanya. Kemudian pembagian takdir ini ada 4. Masuk isya ya. Subhanallah. Ini harus kita bahas tentang takdir ini karena penting sekali takdir ini. Iya. Hah? Iya, insya Allah di pertemuan mungkin ada pertanyaannya. Silakan jika ada yang bertanya. Ya. Alhamdulillah. Membahas mengenai takdir memang kadang agak rumit ya, rumit. Kalau kita bahas mengenai qadar dan qadar, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik itu mengenai iman yang tadi disebutkan, ada yang diantaranya mungkin atau saya yang bertanya. Saya mungkin bertanya mengenai takdir. Kan tidak apa-apa, tidak masalah. Iya, iya silakan. HP yang ada di sini bisa dicukupkan. Iya, silakan. Saya pernah dengar sebuah hadis Ustaz bahwa qadar Allah wa qadar al-khalaiq qabla an yukhlaq as-samawati wal ardh bi 50,000 sana. Sungguh Allah itu telah menakdirkan seluruh takdir makhluk hidup sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Berarti seluruh takdir makhluk hidup itu sudah ditetapkan. Iya. Tapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Iya. Ini bagaimana mengkompromikan itu? Satu yang sudah ditetapkan, yang satunya dikatakan bahwa yang bisa merubah itu adalah doa. Padahal sudah ditetapkan. Bagaimana kira-kira mengkompromikan? Iya. Ini yang mau dibahas sebenarnya tadi. Ya, khair insyaallah. Jadi secara keumuman takdir ada takdir secara umum. Itu takdir di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Ini takdir ini tidak akan pernah berubah. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, innallaha khalaqa maqadir qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir sebelum menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi takdir ini tidak akan pernah berubah selamanya. Ini takdir secara keumuman. Takdir yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Adapun selain daripada itu maka dia berubah. Bagaimana mengkompromikannya? Takdir itu ada yang di Lauhul Mahfuz. Ada takdir fi batni ummihi. Sebagaimana hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yunfakhu fihi ruh wa yu'maru wa yursal ilal malak wa yu'mar bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajlihi wa amali sakin atau sa'id. Seperti itu. Jadi ini takdir dalam perut ibu, kitabah. Dalam perut ibu. Kemudian ada takdir sanah. Takdir satu tahunan. Yaitu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan ada takdir yaumi. Takdir yang setiap hari itu berubah. Kapan dia berubah? Sebabnya silatul arham, ad-doa, ya kan seperti itu.
Loh kenapa? Bagaimana kok bisa berubah? Loh bukannya malaikat itu telah mencatat? Telah mencatat di mana? Di dalam perut ibu, bahwasanya dia adalah orang yang sengsara, orang yang seperti ini. Iya kan, seperti itu. Dan telah dicatat ajalnya. Tapi akan berubah ketika yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu sudah berubah. Paham? Susah ya? Jadi ketika ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya catatan malaikat itu berubah, maka akan berubah pula. Paham maksudnya? Begini maksudnya. Jadi ketika di Lauhul Mahfuz itu telah ditetapkan bahwasanya apa yang dicatat malaikat itu berubah, maka akan ada perubahan. Intinya semua itu pada Lauhul Mahfuz. Perubahan maksudnya takdir itu bisa merubah dengan doa. Seseorang bisa berdoa, perubahan itu disebabkan dicatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia akan berdoa, akan ada perubahan tentang takdirnya, seperti itu. Paham? Intinya di dalam Lauhul Mahfuz, dan di Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir manusia yang dia lakukan, yang dia jalankan dalam kehidupannya, itu bisa diketahui kapan? Setelah terjadi. Contohnya saya kasih contoh. Saudara kita Pak Zainal tadi dia jadi imam. Apakah telah ditakdirkan? Iya, telah ditakdirkan. Di Lauhul Mahfuz itu telah ditakdirkan bahwasanya dia akan jadi imam pada maghrib tadi. Kapan itu? Tadi kan sudah terjadi. Dan itu telah tercatat seperti itu. Sama seperti yang kita berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz seperti, dan tidak ada perubahan. Seperti itu. Jadi perubahannya itu ketika dia doa, perubahannya karena di sana juga ditetapkan bahwasanya dia akan berubah dengan doanya. Dan itu disebut maksudnya bagaimana ya ini ya? Karena Lauhul Mahfuz itu sesuatu yang rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka perubahan itu telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tercatat di sana. Tidak ada pun yang dikatakan berubah dan seterusnya, karena di Lauhul Mahfuz itu telah tercatat ada perubahan padanya. Oh, berarti orang berdoa sehingga takdir itu berubah, sebenarnya itu doanya juga sudah ditakdirkan. Iya, telah ditakdirkan dia seperti itu. Paham Ibu Bapak sekalian atau pusing? Enggak, insyaallah. Pusing atau enggak? Intinya itu apa yang ditakdirkan dalam Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Hanya saja yang di Lauhul Mahfuz, di lauh itu kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, bukan wewenang kita. Kita bisa mengetahui takdir kita setelah kita melakukannya. Contohnya, dulu kita suka main-main, tapi sekarang sudah serius. Ya, takdirnya ditakdirkan memang dia dulu suka main-main, tapi sekarang dia menjadi orang yang serius dalam agama. Mudah sebenarnya, takdir itu mudah. Yang sulit itu adalah orang yang membantah, yang mengingkari takdir, itu yang sulit. Karena ada orang yang mengingkari takdir. Ada orang yang mengingkari takdir. Itu sudah ada di zaman sahabat. Iya. Jadi apa Ustaz? Saya ingin sambung sih. Berarti yang saya dikoreksi kalau saya berpemahaman. Jadi misalnya hari ini misalnya hari apa? Selasa. Iya. Si fulan ini kalau keluar dari rumahnya, kemudian dia belok kanan, dia akan kecelakaan. Akhirnya seperti itu. Tapi pas dia keluar, dia berdoa. Nah, jadi dia belok kanan, berarti belok kiri. Iya. Berarti di Lauhul Mahfuz itu berarti kan ini takdir yang diturunkan ini, misalnya tahun ini kalau dia belok kanan itu nanti dia kecelakaan misalnya. Iya. Karena dia sebab berdoa. Allah takdirkan
dia berdoa, Iya. maka dia berubah takdirnya yang kalian itu belum kirim. Iya, seperti itulah. Oh, gitu. Mudah takdir itu mudah. Takdir itu mudah sebenarnya. Yang sulit itu mengingkarinya. Karena ada orang yang mengingkari takdir. Itu yang paling sulit. Dan membantah orang yang mengingkari takdir itu juga butuh ilmu. Mudah sebenarnya mengimani takdir itu. Baik yang baik. Misalnya dulu kita pernah zalim kepada seseorang. Itu adalah takdir kita dan harus kita imani bahwasanya saya adalah zalim. Apa sebabnya? Mungkin sebabnya dia melakukan zalim ada kemaksiatan. Karena sebabnya seseorang melakukan kezaliman itu karena maksiat dosa. Karena dosa yang dia lakukan. Akhirnya dia ditakdirkan melakukan kejelekan seperti itu. Ya, mungkin butuh pembahasan kejelekan. Iya. Insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan. Jadi para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, semua kan telah ditakdirkan." Iya kan? Kalau memang semua telah ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita. Kalau begitu, kita bertawakal saja. Bertawakal kepada takdir dan fima amal. Untuk apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan? Kan Allah sudah mentakdirkan dia penghuni surga, penghuni neraka. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Nah, ternyata pertanyaan ini telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'malu fa kullun muyassarun. Beramallah kalian. Segala sesuatu itu dipermudah. Fa kullun muyassarun bima khuliqalah. Beramallah kalian, segala sesuatu itu dipermudah terhadap apa yang dia diciptakan baginya. Kalau dia orang yang soleh, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Tapi kalau dia penghuni neraka, akan dimudahkan jalannya menuju neraka. Maka kata Nabi SAW, i'malu, beramal saja. Karena kita tidak mengetahui diri kita ini sampai di mana kita menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh saja beramal. Tidak usah neko-neko. Beriman saja kepada takdir. Jalankan saja amalan soleh. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jalankan. Karena kita disuruh beramal. Karena segala sesuatu telah ditakdirkan. Kalau untuk mengetahui dia orang yang baik, dia penghuni surga, maka dimudahkan untuk jalan menuju surga. Kalau dia penghuni neraka, maka dimudahkan juga jalannya untuk menuju neraka. Karena segala sesuatu dipermudah, tidak ada yang dipersulit. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit hambanya. Orang yang penghuni surga, maka mudah jalannya. Penghuni neraka pun mudah jalannya. Seperti itu. Disuruh saja beramal. Setelah itu, yakini apa yang telah dia jalankan. Sambil dia meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak ada jalan yang paling mudah. Tidak ada jalan yang paling mudah menuju surga kecuali menuntut ilmu, mengambil satu ilmu. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama dengan satu ilmu, menempuh jalan untuk mencari satu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan baginya surga. Memudahkan baginya jalan menuju surga, satu ilmu. Nabi SAW tidak menyebutkan banyak ilmu, satu ilmu. Tidak ada kemudahan jalan menuju surga kecuali apa? Menuntut ilmu. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Jika ada kesalahan yang kita sampaikan, silakan teman-teman jamaah sekalian itu mengoreksinya. Belum tentu yang kita sampaikan semuanya ada kebenarannya. Terkadang ada kekeliruan dan silakan jamaah mengoreksi dari apa yang kita sampaikan dari kekeliruan tersebut. Ya, silakan. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya mungkin ada pembahasan secara rinci mengenai takdir, karena takdir ini sebenarnya adalah persoalan yang paling terjadi dalam salah satu persoalan yang paling banyak terjadi adalah dalam mengimani tentang takdir. Tapi ini tadi adalah beramal kebaikan karena kita tidak tahu apa yang Allah telah takdirkan untuk kita.
Seperti nanti insya Allah di Indonesia, salah satu kebaikan yang akan kita lakukan adalah kita DKM, karena apa namanya, kepengurusan DKM sudah 3 tahun dan sudah habis masa jabatannya. Insya Allah nanti kita bentuk lagi DKM-nya setelah sholat Isya. Mudah-mudahan hal seperti ini nanti bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena ikut dulu saja itu insya Allah kita sudah berandil dalam perbaikan masjid kita ke depannya. Sekira sekian, dan nanti diharapkan untuk bisa ikut rapat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.